Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, khususnya adalah pubertas. Untuk kalian kelas 6 di tematik ini, tema 6 SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, dan kita langsung saja ke materinya. Sebelum melanjutkan ke materi utama, saya mau menanyakan, apa sih perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan? Apakah kalian tahu? Nah, bedanya adalah sebagai berikut. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel dalam tubuh. Kita garis bawahi adalah ukuran. Nah, dengan ditandai adanya makin tinggi atau makin besar tubuh manusia itu tersebut. Dari ini sampai sini. Ini adalah pertumbuhan. Selanjutnya, perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan fungsi tubuh, emosi, dan tingkah laku. Contohnya, pada saat bayi, awalnya kita hanya digendong. Namun setelah beberapa bulan, kita akan bisa merangkak. Nah, proses inilah yang disebut sebagai perkembangan. Meskipun ukurannya hampir sama, tetapi memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, kita langsung ke pembahasan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, kita dalam proses bayi, yaitu selanjutnya adalah balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian menjadi dewasa, dan yang terakhir menjadi lansia atau lanjut usia. Pada bayi umur 0-2 tahun, balita 2-4 tahun, kemudian anak-anak 5-11 tahun, remaja 11-21 tahun, dan dewasa yaitu 21 tahun sampai 50. Dan lansia yaitu dari umur 50 tahun ke atas. Kita perhatikan proses dari anak menuju remaja ini. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Proses dari anak-anak ke remaja kita sebut dengan istilah yaitu pubertas. Nah, kita lihat perkembangan pada masa bayi. Pada masa bayi kita hanya mengandalkan dari orang tua, bantuan orang tua, terutama yaitu air susu ibu menjadi salah satu sumber makanan utama bagi kita. Pada masa ini manusia belum bisa berjalan dan berbicara. Kemudian pada masa balita, atau disingkat dari, atau balita itu singkatan dari di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Dari usia 2 sampai hingga 4 tahun, pada masa balita sudah mulai bisa berjalan dan berbicara, juga mulai melakukan aktivitas lain seperti berlari dan melompat. Nah, pada masa anak-anak, kita lanjutkan pada masa anak-anak, yaitu dilalui manusia dari umur 5 sampai 11 tahun. Pada masa anak-anak ini sudah lancar berjalan dan berlari, juga sudah mulai berbicara dengan lancar. Beberapa aktivitas lain juga sudah mulai dilakukan secara mandiri. Nah, selanjutnya adalah pada masa remaja. Pada masa remaja, dari usia 11 hingga 21 tahun, merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Pada tahap ini, manusia mengalami masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada fisik dan pematangan organ reproduksi. Nah, selanjutnya adalah fase dewasa. Pada masa dewasa ini dilalui dari usia 21 hingga 50 tahun. Manusia dewasa dianggap dapat berpikir secara matang. Selain itu, manusia dewasa sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian pada masa usia lanjut, lansia merupakan singkatan dari lanjut usia.
pada lansia dilalui manusia pada usia 50 tahun ke atas. Pada masa ini mulai mengalami penurunan kemampuan dan fungsi fisik. Manusia di usia lansia ini juga mulai mengurangi aktivitasnya karena fungsi fisiknya sudah mulai berkurang. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan khusus lagi membahas tentang pubertas, yaitu perubahan masa dari masa anak-anak menuju dewasa ya. Nah, yang jadi pertanyaan sebelum ke materi, apa sih pubertas itu? Kemudian, kapan terjadi pubertas? Dan selanjutnya adalah apa sih ciri dari pubertas itu? Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya pubertas adalah peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Jadi pertengahan ya. Tadi kan ada istilah anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, peralihan dari anak-anak ke remaja inilah yang disebut sebagai pubertas. Pubertas dipengaruhi oleh hormon. Hormon sendiri merupakan zat yang dihasilkan tubuh untuk mengendalikan proses-proses di dalam tubuh. Kapan sih terjadinya pubertas itu? Kapan waktunya? Nah, ternyata antara anak laki-laki dan anak perempuan mengalami waktunya pubertas itu sangat berbeda. Pada anak laki-laki, pubertas biasanya antara 11 sampai 16 tahun. Kemudian untuk anak perempuan dimulai dari usia 9 sampai 15 tahun. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya anak perempuan mengalami pubertas lebih dahulu daripada anak laki-laki. Jadi jangan khawatir bagi kalian anak laki-laki yang merasa tubuhnya lebih pendek daripada anak perempuan saat di SD, karena besok ketika kalian yang anak laki-laki sudah puber, bisa dipastikan tubuh kalian lebih besar dibanding teman kalian di sekolah perempuan dan saat itu lebih besar dari kalian. Jadi jangan khawatir, karena memang anak laki-laki itu pubertasnya lebih terlambat dibanding dengan anak perempuan. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kalian sudah puber atau belum, berikut ini adalah ciri-ciri pubertas. Nah, ciri pubertas itu dibedakan jadi dua ya. Ada ciri primer dan ada ciri sekunder, baik itu untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kita akan membedakan antara ciri primer dan ciri sekunder. Pada anak laki-laki, ciri primer ini berarti lebih cenderung tidak terlihat secara perubahan tubuhnya ya, tetapi secara hormonal. Nah, cirinya adalah jika kalian sudah mengalami mimpi basah. Apa sih mimpi basah itu? Yaitu keluarnya sel sperma tanpa kalian sadari saat tidur terutama. Mungkin kalian bangun tidur, tiba-tiba celana kalian basah dan ada warna keputihan. Nah, itu kalian sedang mengalami mimpi basah. Coba kalian ingat-ingat, apakah kamu anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah? Selanjutnya adalah ciri sekunder. Kalau ciri sekunder ini adalah ciri yang terlihat secara fisik. Bagi anak laki-laki, suaranya akan menjadi lebih besar. Kemudian tumbuh jakun di leher kalian. Selanjutnya akan tumbuh kumis, jambang, ataupun jenggot. Kemudian tumbuh rambut halus di ketiak dan di sekitar alat kelamin kalian. Selanjutnya ini yang sangat kita lihat, yaitu keringat kita akan semakin banyak dan tumbuh jerawat di wajah kita ya. Selanjutnya, otot anak laki-laki akan menjadi lebih kuat dan dada kalian akan lebih membidang atau lebih besar, atau lebih cenderungnya lebih melebar sehingga baju kalian akan terasa lebih sempit. Itu adalah ciri primer dan ciri sekunder untuk anak laki-laki. Selanjutnya, yang terakhir adalah ciri pubertas pada anak perempuan atau anak wanita ya. Apa sih ciri-cirinya? Ciri pubertas pada anak perempuan atau wanita adalah yang pertama adalah ciri primer. Ciri primer ditandai dengan kalian akan mengalami haid atau menstruasi. Apa sih itu haid atau menstruasi? Yaitu luruhnya sel telur karena tidak dibuahi oleh sel sperma. Dan biasanya ini terjadi sekitar 1 bulan sekali bagi kalian yang sudah
puber. Selanjutnya adalah ciri sekunder. Ciri sekunder bagi kalian anak wanita adalah yang pertama, suara menjadi lebih nyaring. Kemudian pinggul melebar, payudara membesar, kemudian tumbuh rambut di ketiak dan sekitar alat kelamin kalian. Dan yang keempat adalah keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Selanjutnya, bagi kalian anak wanita yang sudah puber, maka kulit kalian akan menjadi lebih halus dibandingkan di masa anak-anak. Nah, berikut ini adalah perbandingan biar kalian bermudah, perbandingan ciri pubertas bagi kalian anak laki-laki dan anak perempuan. Ini dia perbandingannya. Kalau anak laki-laki suara lebih berat, anak perempuan lebih nyaring atau lebih tinggi. Kemudian laki-laki tumbuh jakun, yang perempuan pinggul melebar. Yang laki-laki tumbuh jenggot, kumis, dan jambang, yang perempuan payudara membesar. Kemudian sama-sama akan tumbuh halus, rambut halus di ketiak kalian dan sekitar alat kelamin. Dan yang kelima juga sama, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Yang laki-laki otot menjadi lebih kuat dan dada lebih bidang, sedangkan yang perempuan kulit akan menjadi lebih halus. Dan yang terakhir adalah untuk laki-laki akan mengalami mimpi basah dan perempuan akan mengalami menstruasi. Itu adalah perbedaan pubertas bagi kalian anak laki-laki dan anak perempuan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Nah, terima kasih. Itu adalah ciri-ciri pubertas. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa sih perubahan yang sangat menonjol baik emosi ataupun lainnya bagi kalian yang sudah mengalami masa pubertas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.